السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن قائدنا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat iman dan Islam, sehingga masih dapat kita hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bersimpuh, menghambakan diri kepada Allah, dengan salah satunya melaksanakan solat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa pula kita kirimkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan dalam semua lini kehidupan, contoh idaman dan idola dalam semua lini kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua InsyaAllah mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan, bahkan menjadi yang utama dari diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul terakhir adalah untuk menyebarkan rahmat, cinta, kasih dan sayang. Karena cinta, kasih dan sayang inilah manusia akan damai, dunia akan damai, dan alam semesta ini akan damai. Maka kehidupan para sahabat itu begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cinta kepada Rasulullah SAW, mereka pun mencintai Allah, mencintai Islam, mencintai Al-Quran, mencintai tanah tumpah darah mereka, mencintai sesama manusia, bahkan mencintai makhluk ciptaan Allah yang lain. Ada dua cuplikan hadis yang sangat sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kita jadikan sebagai sarana untuk belajar cinta. Satu, hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang laki-laki habasa qittatan hatta atisha wa ja'a thumma mata
fa'adzabahu Allahu 'adzaban syadida wa fi riwayatin fa'adkhalahu Allahu an-nar. Muttafaqun alaih. Ada seseorang mengurung seekor kucing, lalu kucing itu haus, lapar sampai mati, sehingga orang itu terancam siksa yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu riwayat mengatakan gara-gara mengurung kucing makhluk Allah, haus, lapar sampai mati, orang ini terancam masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadis yang kedua lagi-lagi masih tentang hewan. Tapi hadis ini kejadian yang jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, sebelum adanya syariat Islam, tepatnya Bani Israel. Ada dua versi. Pertama, riwayat rajul, kedua riwayat mumisah. Satu orang laki-laki kehausan, lalu minum di sumur, lalu dia melihat, mohon maaf, seekor anjing sedang kehausan, lalu dia ambil air dengan sepatunya, dikasih minum anjing itu, faghfirat lahu khati'atuhu, maka dengan itu Allah ampuni semua dosanya. Wa qila mumisatun ma'ilah. Riwayat lain kisahnya sama, tapi pelakunya adalah seorang wanita nakal, pelacur yang menggoda laki-laki. Meskipun begitu, Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau dosanya sudah diampuni, berarti akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa Islam sampai peduli kepada kucing, bahkan anjing? Itulah makna cinta yang hakiki. Karena cinta itulah Rasulullah SAW bertahan, sabar dengan semua cobaan, ujian yang Allah berikan untuk menyebarkan rahmat bagi manusia, makhluk, dan alam semesta. Hari ini cinta ini yang hilang. Mau perlu berapa ribu lagi saudara kita dibantai, baru kita memberikan secercah cinta untuk saudara-saudara kita di Gaza. Dengan hewan pun kalau kita berikan cinta dengan ikhlas, tulus, diampuni dosa kita. Bahkan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa dengan manusia ini kita tidak peduli? Mahal makna cinta ini. Kenapa cinta ini sulit kita berikan? Kenapa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada sesama orang beriman sulit untuk kita berikan? Karena hati kita dipenuhi cinta dunia sehingga takut mati. Itulah virus yang sangat kritis dan sangat mematikan yang menjangkiti hati manusia, khususnya umat Rasulullah SAW hari ini. Penyakit virus wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Semakin besar cinta dunia di hatimu, maka semakin kecillah cintamu kepada Allah. Semakin dominan cinta dunia kepada hatimu, maka semakin sedikit cinta untuk nabimu. Semakin berat cinta dunia di hatimu, akan sulit engkau berikan cinta untuk saudara-saudaramu. Tapi itu bermasalah. Ketika cinta itu tidak ada, kita dalam bermasalah. Kita terancam. Kenapa? Rasulullah SAW, mohon maaf, adalah manusia yang paling mencintai Palestina, yang paling mencintai Masjidil Aqsa, yang paling mencintai tanah suci Baitul Maqdis. Jangan pernah mengatakan itu urusan bangsa Arab, itu urusan bangsa Palestina, itu urusan PBB.
Bukankah mereka saudaramu? Bukankah mereka seiman denganmu? Bukankah mereka umat nabimu? Bukankah mereka kitab sucinya sama dengan Al-Qur'anmu? Salahkan hatimu ketika hati ini berat untuk memberikan cinta untuk mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta Rasulullah SAW kepada Palestina dan Masjidil Aqsa dalam khutbah yang singkat ini bisa kita uraikan dengan sangat singkat. Pertama, Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke Palestina, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena cinta. Palestina ardul anbiya wal mursalin, negeri para nabi dan rasul, negeri saudara-saudara Nabi Muhammad SAW. Beliau merindukan itu. Kalau cuma perkara menerima sholat, seharusnya dari Masjidil Haram Mekah langsung ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa transit ke Palestina, Masjidil Aqsa? Karena cinta. Dua, Rasulullah SAW sepulang menerima perintah salat 5 waktu yang menjadi wajib bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kiblat pertamanya ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Lagi-lagi karena cinta. Bukankah Masjidil Haram lebih dulu dibangun? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sungguh rumah Allah, masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah yang di lembah Bakkah, Mekah, Masjidil Haram. Seharusnya kiblat pertamanya ke Masjidil Haram. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Kam bainahuma? Berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? 40 aman, 40 tahun. Lebih layak Masjidil Haram jadi kiblat pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika menerima perintah salat. Tapi Rasulullah SAW lebih memilih Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena di Masjidil Haram tidak leluasa beribadah. Sekadar rukuk sujud di Masjidil Haram, di depan Ka'bah dilempari kotoran, diusir, sahabat beliau dibantai, dipukul, dan seterusnya. Masjidil Aqsa tidak. Itulah cinta. Terakhir, sepulang haji wada 10 Hijriah, Rasulullah SAW tinggal menunggu beberapa hari akan mangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW tetap mencintai Palestina, tetap mencintai Masjidil Aqsa dengan menyusun satu pasukan khusus untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang waktu itu di tanah penjajahan Romawi. Ditunjuklah seorang anak muda berusia 18 tahun, Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, panglima perang ini. Bukan Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar, bukan Uthman, bukan Ali, bukan Abu Ubaidah, bukan Khalid bin Walid, Muthanna dan seterusnya. Anak muda. Kenapa? Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita semua, kalau mau Islam ini bangkit, berdayakan anak muda. Ajak anak muda ke masjid, didik anak muda di masjid, didik anak muda kenal Al-Quran, kenal nabinya, kenal Allah. Maka Islam ini tak akan dipijak-pijak oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Takkah kita miris ketika anak-anak dilaparkan gizi buruk, ribuan orang, 65.000 syuhada dibantai dengan sangat biadab. Untuk itulah Islam hadir. Rahmat, cinta, kasih dan sayang hanya ada dalam Islam. Selagi Islam belum muncul dan bangkit, maka penindasan, pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, genosida akan terus kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita melalui 3 perkara ini bahwa Palestina, Masjidil Aqsa tidak akan terbebaskan dengan diplomasi dan perundingan damai. Cuma satu caranya, jihad, perang.
Jangan kita pikir bahwa perang yang terjadi adalah perang Israel Palestina. Tapi perang yang sedang terjadi ini hampir 2 tahun, 668 hari per hari ini, perang salib jilid baru melawan Islam. Jika kita merasa umat Nabi Muhammad SAW, jika kita masih merasa muslim, bergerak dan bangkitlah, sadarlah bahwa kita juga target berikutnya. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Akan ada orang-orang yang diusir dari tanah tumpah darah mereka dengan cara yang tidak benar. Illa ayyaqulu Rabbuna Allah, hanya gara-gara mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah, dan itulah yang sedang terjadi hari ini. Wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh Allah yang akan menang, Allah yang akan unggul, tetapi banyak orang yang tidak tahu. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah di benaknya terbersit kalau beliau terdesak di depan lautan, di belakang Fir'aun mengejar, kalau Allah akan selamatkan dia. Tapi Nabi Musa punya satu keyakinan bahwa Allah pasti menolongnya. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sungguh aku bersama Allah Tuhanku yang maha besar, maha kuat, maha hebat. Pasti Allah tolong aku, pasti Allah bimbing aku. Inilah yang sedang terjadi di Gaza ini. Ketika hati-hati orang kafir Allah ketuk untuk bergerak membantu saudara-saudara kita di Gaza Palestina, bergerak untuk memerdekakan Palestina, sementara Allah Subhanahu wa taala membiarkan hati-hati orang yang mengaku Islam, mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam 1000 bahasa. Bahkan masih banyak yang mengecam rakyat Palestina, mengecam perlawanan Palestina, bahkan juga menyalahkan perlawanan Palestina, bahkan juga terang-terangan mendukung Zionis, Yahudi, Amerika dan seterusnya. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu hebatnya Fir'aun, hancur tenggelam oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fadrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu filqin kattawdil azim. Pukulkan tongkatmu ke laut, maka laut akan terbelah, Musa dan Bani Israel akan selamat, dan disitulah Allah tenggelamkan Fir'aun. Dan hari ini Allah mengulang janji yang sama. Selagi kalian masih yakin dengan adanya Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuat, maka kekuatan apapun tak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin saudara-saudara kita di Gaza yang lapar, yang haus, yang sakit, yang semua unsur kehidupan nyaris mati di Gaza hari ini bisa bertahan kalau bukan karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin tanya kita, masih adakah cinta untuk nabimu di hatimu? Masih adakah cinta untuk Allah di hatimu? Masih adakah cinta untuk masjid sucimu Al-Aqsa di hatimu? Masih adakah cinta untuk saudara-saudara seimanmu di hatimu? Jika tidak, maka berlakulah ayat berikutnya untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang beriman, kalau kalian tidak mau menolong, membela, berjuang, berkorban untuk agama Allah ini, Allah akan ganti kalian dengan umat yang lebih baik. Mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Adzillatin 'alal mu'minin, sangat berkasih sayang, bercinta sesama orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, keras tegas terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah,
dan mereka akan menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna fillahi laumata laim. Tak akan pernah takut dicerca, dihina, dicaci maki oleh siapapun, termasuk dengan orang Arab sendiri, orang Islam sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa 'azimana wa habibana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Nashhad bi annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghammah wa jahada fi sabili dinihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa khaba wa khasira al-mubtilun. Qala jalla sha'nuhu fi kitabihi al-muhkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم في غزة العزة. اللهم انصرهم في غزة العزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم عليك باليهود المجرمين الغاصبين الحاقدين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. لو مد ايده بأي سلام هترجع فاضية واكسفها وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. ما عادش ما بينا اي كلام، دي حاجة يا ريته يعرفها. بلاش لو صدفة يجمع